Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis inflasi. Sebelumnya, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Alfarzana Ahnaf dan rekan saya Nadia Putri Prawitasari. Nah, langsung ke materi. Jadi, jenis-jenis inflasi yang kita akan bahas akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama adalah berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua adalah berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga adalah berdasarkan penyebabnya. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, tingkat keparahannya ini dibagi menjadi 4, yaitu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Nah, yang pertama itu ada inflasi ringan atau bisa disebut dengan creeping inflation, yang artinya merayap. Apa sih inflasi ringan itu? Jadi, inflasi ringan itu adalah inflasi yang kurang dari 10% per tahunnya. Contohnya itu kayak kenaikan harga kebutuhan pokok seperti sayuran atau beras sebesar 3% dalam satu tahunnya. Nah, masyarakat ini masih dapat menyelesaikan pengeluaran tanpa dampak yang besar pada daya belinya. Jadi, yang kedua itu ada inflasi sedang atau bisa disebut dengan gloping inflation. Nah, apa sih, inflasi sedang itu? Jadi inflasi sedang itu tuh kayak harga, mulai, meningkat atau melonjak gitu, melonjak, dari 10% sampai 30% per tahunnya. Contohnya tuh kayak kenaikan harga barang-barang konsumsi seperti makanan dan pakaian sebesar 8% dalam satu tahunnya. Nah, masyarakat ini, mulai merasakan dampaknya nih, seperti menyelesaikan anggaran belanja untuk menghindari kesulitan finansialnya. Yang ketiga adalah inflasi berat atau high inflation, di mana inflasi yang terjadi itu dari kisaran 30% sampai 100% per tahunnya. Inflasi berat ini adalah kondisi yang mengakibatkan perekonomian suatu negara itu kacau, di mana masyarakat itu cenderung menyimpan barang dan uang tunai mereka karena bunga bank lagi rendah. Terus contohnya di Indonesia itu di tahun 1998, di mana laju inflasi itu mencapai 77,63% akibat dari krisis moneter. Terakhir adalah hyperinflation atau inflasi sangat berat. Dia itu adalah jenis inflasi yang paling parah dan bisa mencapai lebih dari 100% per tahunnya. Jadi hyperinflation ini udah ngebuat perekonomian negara itu kacau meskipun kita udah ngelakuin kebijakan moneter dan fiskal. Dia udah gak bisa dikendaliin, jadinya meskipun udah mencapai 100%, dia tuh masih bisa naik lagi per tahunnya. Contoh kasus nyatanya itu ada di Zimbabwe pada tahun 2008, di mana dia ngalamin hiperinflasi yang sangat parah. Jadi harganya itu naik 2 kali lipat setiap hari. Mata uangnya pun itu akhirnya juga ngalamin penurunan nilai yang ekstrim. Jadi akhirnya Zimbabwe itu harus beralih ke mata uang asing. Nah, topik yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu ada inflasi domestik dan inflasi impor atau luar negeri. Jadi, inflasi domestik ini inflasi yang berasal dari dalam negeri. Faktornya berupa defisit anggaran dan kenaikan biaya produksi. Contohnya itu kayak, ketika pemerintah mengalami defisit anggaran yang terus-menerus, mereka mungkin mencetak uang baru dalam menutupi kekurangan tersebut, yang dapat menyebabkan inflasi. Nah, yang kedua itu ada inflasi impor, atau luar negeri. Apa sih, inflasi impor atau luar negeri itu? Jadi inflasi impor atau luar negeri itu, inflasi yang berasal dari luar negeri disebabkan karena harga barang-barang impor semakin mahal atau fluktuasi nilai tukar. Contohnya, jika nilai tukar rupiah turun dari 14.000 menjadi 15.000 per dolar, maka barang-barang impor seperti elektronik dan bahan baku industri akan mengalami kenaikan harga. Yang terakhir adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Dibagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan juga bottleneck inflation. Tapi meskipun di sini ada 3 jenis, biasanya yang dibahas cuma 2 karena bottleneck inflation ini sebenarnya cuma gabungan dari demand pull sama cost push inflation.
Pertama adalah demand pull inflation. Jadi demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi daripada yang bisa dipenuhi oleh produsen. Jadi permintaan barang dan jasa itu meningkat lebih cepat daripada barang yang ada. Biasanya yang nyebabin permintaan barang atau jasa meningkat ini adalah peningkatan belanja pemerintah, peningkatan barang ekspor, atau juga permintaan barang untuk keperluan pihak swasta. Untuk lebih gampangnya aku kasih contoh pas pandemi COVID-19. Pas pandemi kan permintaan masker itu kan naik, jadi harga masker itu pun meningkat karena permintaannya sendiri itu melebihi dari pasokan masker yang ada. Selanjutnya adalah cost push inflation, di mana ini adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Biaya produksi itu memiliki beberapa faktor, jadi kayak ada kenaikan harga bahan baku, bahan bakar, atau upah pekerja yang mempengaruhi biaya produksi itu sendiri. Aku kasih contoh di sini ada kenaikan harga minyak. Jadi saat harga minyak mentah naik, biaya transportasi itu meningkat. Jadi berdampak pada kenaikan harga berbagai barang dan jasa. Terus ada juga kenaikan upah minimum, di mana kalau misalkan pemerintah mau menaikkan upah minimum, perusahaan itu juga harus ngebayar lebih untuk tenaga kerja. Jadi dia tuh ngejebabin biaya produksinya itu meningkat dan juga ngedorong kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Terakhir ada bottleneck inflation, di mana ini adalah jenis inflasi campuran antara demand pull inflation dan juga cost push inflation yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Ini untuk lebih lanjutnya nggak akan aku jelasin karena sebenarnya ini emang benar-benar cuma gabungan dari dua ini doang ya. Jadi untuk contohnya pun aku cari itu kayak ya contoh kasus yang demand pull tapi juga ada yang cost push, jadi kayak cuma dijelasin dari dua sisi aja gitu ya. Jadi sekiranya itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.